Jadi selama menderita penyakit kanker serviks ini, saya pada dasarnya tidak mengetahui itu penyakit kanker serviks. Namun saya merasa gejala-gejala yang lain daripada yang lain, seperti sakit di bagian perut sebelah kiri yang seakan mengganjal gitu ya, kemudian pendarahan yang terus-menerus, yang tidak menentu kapan waktunya. Nah, secara rutin saya memang pendarahan yang luar biasa. Rasa sakit tak terperi bertubi-tubi dialami Elis Rokayah. Ibu paruh baya asal kota Bandung ini tak pernah mengira jika ia harus merasakan gejala awal kanker serviks yang begitu dahsyat. Saking beratnya, pada satu titik ia nyaris ingin menyerah. Dari hasil diagnosa dokter, saya merasa galau. Pasalnya, hingga kini kanker serviks menempati urutan kedua penyakit paling mematikan yang paling sering menyerang wanita di Indonesia setelah kanker payudara. Menurut observasi kanker dunia atau Globokan, di Indonesia terdapat lebih dari 36.000 kasus baru dan 21.000 kematian akibat kanker serviks pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan terdapat 50 kasus terdeteksi setiap harinya, dengan lebih dari 2 kematian setiap jam. Penyakit yang pernah saya derita yaitu kanker serviks. Jadi asal mulanya saya memang tidak pernah mengetahui apa yang namanya kanker serviks, tapi setelah dari hasil diagnosa, saya akhirnya mengetahui kalau itu penyakit yang sangat berbahaya dan penyakit yang sangat mematikan bagi kaum wanita. Lebih dari 95% kanker serviks pada wanita disebabkan oleh virus HPV atau Human Papilloma Virus. Siapapun perempuan di usia reproduksi, baik akibat kontak seksual beresiko, masalah imunitas, menderita infeksi menular seksual, hingga perokok berat, bisa terinfeksi virus yang menyerang leher rahim ini. Bahayanya, masa inkubasi HPV tidak menunjukkan gejala apapun dalam waktu yang lama. Bahkan bisa lebih dari 10 tahun untuk berkembang menjadi kanker serviks. Tak heran jika mayoritas penderita kanker serviks dialami oleh perempuan berusia 30 tahun ke atas dan datang berobat dalam kondisi stadium lanjut. Pengalaman saya menderita sakit kanker serviks itu memang merupakan penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh kaum wanita, karena penyakit ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Maka apabila ada kaum wanita yang diagnosa hasil dari dokter mengidap penyakit kanker serviks, maka segeralah berkonsultasi dengan para ahli atau dengan para dokter. Apalagi golongan kanker ginekologi seperti kanker rahim, kanker ovarium, hingga kanker serviks sangat susah dibedakan gejalanya karena sama-sama menyerang organ reproduksi wanita. Perlu pemeriksaan medis yang komprehensif untuk menentukan jenis kanker ginekologi jenis apa yang diidap seseorang. Hal ini dirasakan Elis sejak tahun 2012. Ia harus berjuang ke sana kemari untuk mendapatkan diagnosa akurat. Saya sempat dirawat di rumah sakit terbesar di Bandung. Nah, dari dokter diagnosa saya mengidap penyakit serviks itu, saya harus segera di kemoterapi atau di operasi. Walaupun akhirnya ia harus mengalami mimpi buruk yang paling ditakuti para penyintas kanker.
karena kalau di kemo itu ada dampak negatifnya seperti yang dikatakan oleh teman-teman saya dan saudara-saudara saya, dan saya memang suka baca-baca di Google bahwa dari kemo itu berakibat seperti rambut rontok, kemudian kulit kering, kemudian seakan mati rasa dan badan lemah, dan juga dengan cara kemoterapi baik melalui kapsul atau infus itu juga istilahnya itu panas ke dalam tubuh. Dihantui pengobatan kanker konvensional yang beresiko tinggi hingga bisa merenggut kecantikan luar dalam seorang wanita, Elis tak mau menyerah. Kemudian dari hasil diagnosa salah satu dokter, saya merasa tidak percaya kalau itu saya mengidap penyakit kanker serviks. Maka saya berusaha mencoba ke dokter yang lain. Ternyata dari hasil dokter yang lain sama bahwa saya itu mengidap penyakit kanker serviks. Nah, setelah itu saya berdiskusi dengan suami, dengan saudara, dan hasil dari diskusi itu istilahnya karena saya mengutarakan kata dokter itu harus di kemo atau di operasi, maka saya cari alternatif. Jikapun ia harus menjalani operasi, Elis paham betul resiko apa yang bakal ia tuai kelak. Karena sel kanker bisa menyebar ke beberapa bagian tubuh lainnya, mulai dari panggul, ginjal, tulang, hingga organ lain yang paling dekat dengan serviks. Juga dengan cara dioperasi, karena kanker ini penyakit yang ada selnya yang berkembang biak, maka kalau dioperasi itu hanya bagian tertentu saja yang dibedahnya, sedangkan akar-akarnya itu udah berkembang biak gitu ke seluruh tubuh. Mana mungkin kalau dioperasi itu langsung bisa sembuh. Setiap pasien kanker serviks pasti menginginkan metode pengobatan minim resiko dan tetap membuat rasa nyaman. Lalu bagaimanakah metode pengobatan yang bisa mengatasi kanker serviks tanpa kemoterapi? Ya saudara, itu dia tadi tayangan yang akan menjadi pembahasan kita hari ini, yaitu atasi kanker serviks tanpa kemoterapi, yang akan dibahas oleh dokter yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Julisman dan juga ada Dr. Haidar dari Klinik Utama CMI Bandung. Tapi kita akan gali ataupun kita akan bahas lebih dalam mengenai hal ini. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali dalam bincang kita, masih membahas seputar atasi kanker serviks tanpa kemoterapi bersama dua dokter yang sudah hadir di studio pada hari ini. Ada Dr. Julisman dan juga Dr. Haidar. Kita langsung saja bertanya kepada Dr. Haidar ya. Kalau tadi kita lihat tayangan di segmen sebelumnya disebutkan bahwa mengenai kanker serviks, sebenarnya apa sih perbedaan antara kanker serviks dengan kanker rahim? Iya. Jadi gini Mbak Widi, mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu serviks, apa itu rahim. Jadi mungkin pertama saya jelaskan dulu. Jadi di rahim itu kan bentuknya seperti ada bulat, terus di bawahnya seperti ada saluran. Nah, jadi yang salurannya ini sebetulnya itu yang disebut dengan serviks, atau bahasa Indonesianya adalah leher rahim. Nah, dari lokasinya ini saja berarti kan ada bedanya Jong antara dengan kanker serviks dengan kanker rahim. Nah, kalau kanker rahim itu berarti sel yang mengalami perubahan itu atau benjolannya itu ada di dalam rongga rahimnya itu. Nah, kalau misalkan kanker serviks itu berarti benjolannya ada di bagian leher rahimnya. Nah, selain daripada lokasi, memang untuk penyebabnya atau faktor risikonya itu juga berbeda. Kalau misalkan untuk kanker serviks itu biasanya
disebabkan karena virus HPV. Jadi ini virus yang sering menyerang orang-orang yang sering berganti pasangan seksual. Tuh. Nah, kalau misalkan untuk kanker rahim itu biasanya menyerang pada orang-orang yang sudah menopause atau orang yang obesitas seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk ciri-cirinya itu sih mirip-mirip biasanya ya. Ada perdarahan, terus perubahan siklus menstruasi seperti itu Mbak Widi. Lalu juga volume dari pendarahan itu ya? Ya. Di luar masa siklus haid. Biasanya Betul. saya baca seperti itu dan ternyata itu juga memang menjadi salah satu ciri-cirinya. Ciri-ciri dari Begitu. kanker cervix. Lantas apakah penyakit ini memang dapat terjadi pada setiap wanita atau mungkin ada beberapa resiko atau kondisi-kondisi tertentu yang dapat menyebabkan kanker ini beresiko lebih tinggi pada wanita tertentu? Oke, pertama yang jelas kanker ini hanya terjadi pada wanita ya, karena laki-laki kan nggak punya rahim, nggak punya cervix. Nah, betul. Nah, tapi tidak semua wanita pasti mengalami itu ya. Jadi memang ada beberapa orang yang lebih berisiko nih Mbak Widi untuk mengalami kanker cervix. Nah, itu biasanya orang-orang yang melakukan hubungan seksual di bawah usia yang seharusnya. Jadi untuk orang tua harus pengawasan ketat nih untuk anak-anaknya, jangan sampai di bawah usia 18 tahun sudah melakukan hubungan seksual. Nah, selain itu juga orang yang melakukan hubungan seksual dengan multiple partner atau dengan orang yang berganti-ganti itu juga salah satu faktor risiko untuk mengalami kanker serviks. Nah, selain itu konsumsi obat pil KB itu juga bisa meningkatkan risiko dari kanker serviks ini gitu. Kalau keturunan apakah juga salah satu yang menjadi risiko? Keturunan itu jadi faktor risiko juga karena ya hampir semua orang yang memiliki kanker itu akan menurunkan juga kepada keturunannya seperti itu. Oke, berarti ada banyak sekali ya dok faktor resiko yang dapat memicu terjadinya kanker serviks ini. Lalu bagaimana sih dok caranya kita ini untuk bisa mendeteksi adanya kanker serviks di dalam tubuh kita mungkin sejak dini sebelum itu berkembang ke stadium lanjut? Oke, jadi sebelum ada gejala, sebelum ada benjolan yang dirasakan oleh wanita-wanita di luar sana, jadi sebaiknya melakukan screening atau tes penapisan. Nah, ini ada namanya IVA test atau pap smear. Nah, ini sebaiknya dilakukan setelah usia 25 tahun atau setelah wanita ini melakukan aktif hubungan seksual. Nah, ini sebaiknya dilakukan setiap 3-5 tahun sekali. Secara rutin? Rutin, ya. Baik. Lalu bagaimana dengan Dr. Julisman? Kita sudah melakukan rangkaian pemeriksaan yang diperoleh akhirnya diagnosis tegak bahwa kanker serviks ada di dalam tubuh kita. Nah, apa langkah yang tepat yang harus dilakukan atau yang bisa diambil oleh pasien sehingga dirinya dapat terlepas dari bayang-bayang yang namanya, aduh kanker serviks kayaknya hidup saya berakhir di sini, begitu? Oke. Baik, jika untuk langkah-langkah yang dapat dilakukan, pertama sebaiknya pasien boleh datang langsung ke klinik CMI, di mana nanti pasien itu membawa hasil pemeriksaan yang sudah dijalankannya sebelumnya. Nah, nanti sampai di klinik CMI pun pasien akan dilakukan cross-check ulang, di mana akan ada pemeriksaan fisik dan jika diperlukan akan ada pemeriksaan tambahan. Setelah itu baru dikonsulkan kepada konsultan medis Ipnusina yang ada di klinik CMI. Terkait pengobatan kansernya, klinik CMI ini karena menggunakan metode pengobatan klasik Ipnusina, jadi klinik CMI itu menawarkan terapi kanser tanpa tindakan invasif. Jadi itu bisa membuat pasien tuh tidak perlu merasa takut atau khawatir lagi terkait terapi kanser yang bersifat invasif nantinya. Baik, kalau tidak dengan cara yang invasif yang mungkin secara umum diketahui oleh banyak orang ya, oleh masyarakat, begitu lalu seperti apa sih metode pengobatan yang dilakukan di CMI Bandung terkait pengobatan kanker serviks ini melalui teknik atau metode Ipnusina nih? Seperti apa? Oke, baik. Seperti yang tadi saya sebutkan, karena klinik CMI ini menggunakan metode pengobatan klasik yang Ipnusina, jadinya terapi kansernya itu tanpa tindakan invasif. Jadi untuk pengobatan terapi yang diberikan di klinik CMI adalah terapi yang menggunakan obat-obatan. Obat-obatannya itu pun adalah obat-obatan khusus yang diracik oleh tim farmasi di klinik CMI. Jadi itu khusus diberikan ke tiap-tiap pasien dan diberikan sesuai dengan dosis kebutuhan pasien. Selain itu juga, selain terapi obat-obatan, pasien juga nanti akan dihimbau terkait pola hidup bersih dan sehat. Nanti dari pola makannya akan dijaga, akan diatur untuk pola makanan dan asupannya. Dan jika pasien masih bisa aktif, akan dihimbau untuk lebih aktif lagi untuk berolahraga, minimal olahraga ringan seperti berjalan atau pilates atau yoga.
Wow, ini benar-benar sebuah jawaban yang mungkin menjadi pencerahan ya bagi kita semua, bahwa ini ditunggu-tunggu juga, bahwa ternyata ada loh penanganan untuk penyakit kanker tanpa tindakan invasif yang mungkin menjadi momok tersendiri yang menakutkan begitu, dari kemoterapi ataupun dari operasi yang harus diangkat. Itu kan pasti jadi ketakutan tersendiri, dan ternyata di Klinik Utama CMI Bandung menawarkan metode yang berbeda melalui terapi pengobatan metode Ibnu Sina. Seperti apa lebih lengkapnya informasi yang lebih mendalam, kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang kita, tentunya masih membahas atasi kanker serviks tanpa kemoterapi. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan yang lebih mendalam, saya juga ingin mengingatkan kepada Anda nih, jika Anda ingin mengetahui seperti apa sih pengobatan yang ada di Klinik Utama CMI Bandung, lalu fasilitasnya apa saja, lebih kenal bagaimana pengobatan ini dilakukan, dan tentunya ingin mengetahui bagaimana perjalanan kesembuhan dari pasien yang berobat di Klinik Utama CMI Bandung, bisa langsung saja kunjungi media sosial CMI yang tertera di layar kaca Anda. Dan seperti janji saya tadi, saya akan memberikan informasi yang lebih dalam lagi mengenai pengobatan dengan metode Ibnu Sina, terutama untuk kanker serviks di Klinik Utama CMI Bandung. Seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama melalui tayangan berikut ini. Kanker terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang ganas dan tidak terkendali di dalam tubuh. Penyakit ini diperkirakan sudah ada sekitar 3.000 sebelum Masehi. Karenanya, kanker jadi perhatian para dokter dan ilmuwan dunia karena efek yang ditimbulkan sangat mematikan. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang komposisi obat untuk pengobatan kanker yang ditulis di dalam karya bukunya The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Formulasi Ibnu Sina yang dikenal kehebatannya di seluruh dunia dijadikan dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. Berdiri di Kota Bandung, Jawa Barat, sejak 2008 lalu, CMI Hospital hadir memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer, kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, terapi medis di CMI Hospital menjadi lebih nyaman, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Selain mengaplikasikan ilmu medis konvensional, Klinik GR Setra CMI juga menerapkan ilmu yang diambil dari buku Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, yang merupakan buku yang ditulis oleh Bapak Kedokteran Modern, yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Meskipun buku ini sudah ada sejak 10 abad yang lalu, namun keilmuannya masih sangat relevan hingga saat ini. Bukan hanya itu saja, Klinik GR Setra CMI juga terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi terbaru. Hal ini untuk menyokong pelayanan pasien dari sejak penegakan diagnosis hingga pemberian terapi. Dengan menggabungkan metode keilmuan ini, Klinik GR Setra CMI berani bergerak untuk memberikan penanganan kepada pasien penyakit kronik seperti kanker, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Tentu saja dengan efek samping yang minimal dan tanpa tindakan yang invasif, sehingga pasien bisa sehat dan nyaman. CMI Hospital berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada setiap pasien dengan dukungan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Umumnya, metode pengobatan pasien kanker saat ini dilakukan lewat tindakan operasi dan kemoterapi.
Selain memiliki efek samping, juga membutuhkan biaya yang besar. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit kanker sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu konun karya Ibnu Sina. Racikan obat yang dibuat secara terprogram mampu memutuskan sel-sel kanker sehingga pasien dapat sembuh tanpa kemoterapi atau operasi. Formula Ibnu Sina yang ada di klinik utama GR Setra CMI bisa dikatakan itu sangat efektif, di mana formula itu mampu membedakan mana sel normal, mana sel tidak normal, yang biasa kita sebut terprogram. Karena formula ini tidak akan merusak sel yang masih normal, dia hanya merusak atau menghancurkan sel kansernya saja, sehingga memberi efek yang lebih nyaman kepada pasien. Apalagi kita wanita ya, tidak akan ada rambut rontok, tidak akan ada kuku yang hitam seperti itu, atau mual muntah, lemas, itu tidak ada. Jadi formula Ibnu Sina yang dimiliki oleh klinik utama CMI GR Setra sangat nyaman dan efektif. Untuk semua sahabat CMI yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang sudah pernah melakukan operasi, kemoterapi dan radiasi tapi belum mendapatkan hasil yang efektif dan lebih nyaman, silakan datang ke klinik utama CMI yang di Bandung, karena formula Ibnu Sina yang dimiliki oleh klinik utama CMI mampu memberikan solusi untuk pasien pasca operasi, kemoterapi dan radiasi agar mendapatkan hasil yang lebih nyaman dan efektif. Dengan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina, tingkat kesembuhan pasien bisa mencapai 80%. Tak heran, kini klinik utama CMI menjadi pilihan utama banyak pasien. Saya pasien sembuh kanker serviks dari CMI GR Setra. Saya akan berbagi pengalaman mengenai kanker serviks yang pernah saya derita. Selama ini kanker serviks itu merupakan penyakit yang sangat dikhawatirkan. Istilahnya itu penyakit yang berbahaya dan mayoritas itu mengakibatkan kematian. Oleh karena itu saya mendapatkan informasi dari saudara saya berobat ke CMI GR Setra. Nah, jadi istilahnya tuh saya mengambil alternatif khusus, yaitu berobat ke CMI GR Setra. Dengan pengobatan di CMI GR Setra, alhamdulillah saya mendapatkan solusi yang luar biasa. Saya mendapatkan keajaiban, yaitu dengan racikan khusus, dengan formula khusus yang tidak harus di kemoterapi, yang tidak harus dioperasi, hanya meminum kapsul saja dan serbuk-serbuk seperti tepung gitu. Alhamdulillah saya sampai sekarang sembuh dan tidak terasa lagi. Saya punya penyakit tahun 2012 dan sekarang tahun 2020 alhamdulillah sudah sembuh, tidak terasa lagi. Baiklah, kepada kaum wanita, jangan ragu untuk berobat ke klinik GR Setra, karena klinik GR Setra ini klinik yang sudah sangat profesional dan pelayanannya sangat prima. Jadi jangan ragu lagi, istilahnya silahkan datang ke klinik CMI GR Setra. CMI Hospital hadir memberikan solusi tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang memperkenalkan metode pengobatan komplementer terintegrasi. Sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.
Bila Anda sudah divonis menderita diabetes mellitus, tak perlu putus harapan. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Kota Bandung, atau telepon di 022 253 1000 dan di nomor WhatsApp di 0812 2998 327. Terima kasih sebelumnya atas waktunya dan juga informasi yang telah disampaikan Dr. Haida dan juga Dr. Julie. Terima kasih banyak. Dan sebelum kita tutup perbincangan ini, saya juga ingin kembali mengingatkan kepada Anda yang mungkin ingin mengetahui lebih dalam atau ingin mengenal bagaimana klinik utama CMI ini melakukan pengobatan melalui metode Ibnu Sina dan bagaimana sih sebenarnya perjalanan kesembuhan dari beberapa pasien yang berobat di klinik utama CMI Bandung, bisa langsung saja kunjungi media sosial CMI yang tertera di layar kaca Anda. Akhir kata, saya Widi Dwinanda pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu.